Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini, Kamis tanggal 31 Desember 2020, kita akan bersama-sama beribadah menghadap hadirat Tuhan. Mengakhiri tahun 2020, sekaligus kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Dimanapun kita berada, baik dalam ruangan gedung gereja di tempat ini, maupun di rumah kita masing-masing, bahkan dalam keadaan kondisi fisik yang kurang baik, dengan kesungguhan hati kita mempersiapkan diri menghadap hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tahun 2020 akan berlalu dengan banyak pengalaman yang kita jalani. Namun kita syukuri bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Kasih dan penyertaan Tuhan itu tetap diberikannya kepada kita. Untuk itu, yakinlah bahwa Tuhanlah penuntun yang menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup di tahun 2020. Untuk itu mari kita menyembah dan memuji Dia, Sang Terang, penuntun dan penentu masa depan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan, mulia-mulia namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kamu semua. Bagimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari dalam segala kerendahan hati kita merenungkan perjalanan hidup di sepanjang tahun 2020 ini yang akan segera berlalu.
Kita datang tersungkur di hadirat Tuhan, mengagungkan Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita kepadanya, bersyukur atas segala berkat dan penyertaan yang Tuhan nyatakan. Kami begitu sadar telah melakukan banyak sekali dosa di hadapan hadirat-Mu, baik yang kami lakukan secara pribadi, secara bersama di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh insaf melakukan banyak dosa, baik di antara kami sesama manusia maupun makhluk lainnya. Namun Engkau Bapa pengasih, pengampun, tak pernah berhenti mengulurkan tangan-Mu, memberi kesempatan untuk terus berbenah diri. Ya Bapa, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat selama perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami datang berserah. Ampunilah kami, bimbinglah kami, agar menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Tunjukkanlah jalan terang di tengah kegelapan hidup yang tengah kami lalui. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Amin. Di hadapan tata rahmat, mampirlah dengar doaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Terpujilah Allah Sang Terang Penuntun dan Penentu masa depan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita persiapkan diri kita untuk berada di sekeliling firman Allah dari kitab Injil Yohanes 8 pada ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa kasih dan tuntunan Tuhan kita senantiasa nikmati dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, berdasarkan bacaan yang telah kita baca bersama-sama, diberi tema atau kita dituntun tema Sang Terang, penuntun dan penentu masa depan. Otokna arang, perenden
sia umpamanasa atu lasai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam keberadaan kita hingga saat ini, kita sungguh menyadari tanpa terasa waktu berjalan terus. Hingga saat ini kita ada di penghujung tahun 2020. Hari ini adalah hari terakhir setelah kita melewati hari-hari hidup kita dengan segala perkaranya di sepanjang tahun 2020 ini. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan melangkah ke tahun 2021. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu bukanlah hal yang baru bagi kita. Kalau ditanya apa itu terang, kita semua sudah memahami apa itu terang dan apa manfaatnya, fungsinya di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berada di dalam suatu suasana yang gelap, kita pasti gelisah. Apalagi kalau kumandeki, nah tiba-tiba mati lampu. Apa di pokok itu? Kita berusaha mencari alat penerang lainnya. Misalnya apa? Lilin, lampu-lampu yang lain. Kalau dulu ada lentera, palita, dan alat penerang lainnya. Kenapa kita mencari hal itu? Karena kita tidak mau berada di dalam suasana yang gelap. Karena kalau kita berada dalam suasana yang gelap, tidak ada sesuatu yang dapat kita lihat. Tidak ada sesuatu yang jelas bagi kita. Karena itu betapa pentingnya terang itu dalam kehidupan saudara dan saya. Bacaan saat ini menguraikan tentang terang itu. Tetapi terang yang dimaksudkan bukan terang seperti lampu dan semacamnya, melainkan terang yang akan menyinari kehidupan kita keluar dari kegelapan. Kegelapan apa yang kita alami? Kegelapan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Bagaimana terang itu dijelaskan? Metafor tentang terang. Tuhan Yesus memakai itu untuk menggambarkan dirinya. Sebagaimana dalam ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Kita sudah paham terang fungsinya, yaitu menerangi kegelapan. Nah, Tuhan Yesus sebagai terang dunia artinya apa bagi saudara dan saya? Bahwa hanya Tuhan Yesus
yang sanggup mengeluarkan saudara dan saya dari kegelapan, supaya kita tidak berjalan lagi di dalam kegelapan itu. Sama seperti dalam pembacaan sebelum perikop ini, di mana orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mengklaim dirinya menghakimi perempuan yang jatuh ke dalam dosa karena ia melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan siapa yang mengikut Dia, mereka akan memiliki terang hidup. Apakah dengan serta-merta kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya itu meyakinkan orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu, secara khusus para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat menuduh Yesus bersaksi palsu. Karena menurut mereka Yesus bersaksi tentang dirinya, namun ya kita melihat apakah tuduhan mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sebuah kesaksian bahwa ada dua saksi yang disebutkan, yaitu dirinya dan Bapa yang mengutusnya. Nah, dalam konteks ini orang Farisi dan para ahli Taurat tidak paham tentang kesaksian Yesus. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak serta-merta segera menjawab pertanyaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita yang mengaku dan percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus yang adalah terang itu. Bagaimana dengan iman percaya kita? Apakah kita sudah siap jadi saksi Kristus dalam kehidupan kita? Ataukah kita mau bertindak seperti orang Farisi, para ahli Taurat, yang walaupun dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mujizat, mereka saksikan itu, mereka lihat secara kasat mata. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka masih menyaksikan? Masih juga tidak percaya tentang Yesus itu, tentang Mesias itu sebagai terang dunia. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita sudah menyadari bahwa memang kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Apakah cukup sampai di situ saja pengakuan kita tentang Yesus Kristus? Lalu dalam kenyataannya menjadi sebuah ironi dalam kehidupan ini, bahwa kita sudah percaya Yesus Kristus itulah terang, itulah penuntun kehidupan kita sepanjang perjalanan kehidupan di tahun 2020 ini yang penuh dengan liku-liku kehidupan, penuh warna kehidupan yang silih berganti. Banyak perkara yang tidak kita mengerti,
kenapa hal itu bisa terjadi? Tapi pertanyaan, siapakah yang mengantar saudara sampai saat ini? Boleh berada di penghujung tahun 2020 ini. Kalau bukan sang terang itu sebagai penuntun saudara dan saya. Tapi pertanyaan lagi, kenapa kita tega sering terseret, terbawa arus dunia ini, berada di dalam kegelapan. Baik itu kegelapan pikiran kita, kegelapan perkataan kita, kegelapan perbuatan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Padahal kita sudah mengaku bahwa kita mau hidup, kita mau percaya, kita mau bersaksi tentang terang itu. Kalau terang itu benar-benar kita ikuti, maka kegelapan itu dengan sendirinya akan sirna dari kehidupan saudara dan saya. Tapi kita bagaikan orang-orang yang sering membelokkan arah kehidupan kita sendiri. Kita tidak mengikuti tuntunan terang itu lagi, karena mau mengikuti maunya kita sendiri. Karena kita tidak puas dengan apa yang ada pada diri kita. Sehingga terkadang kita terjerumus ke hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Karena kita mau mengikuti kata hati kita yang mungkin tidak sesuai dengan rancangan Allah di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita seperti orang-orang Farisi ahli Taurat yang mudah menghakimi sesamanya, mengklaim perempuan yang berzina, menjatuhkan vonis kepadanya, menyatakan penghakiman kepada sesamanya. Kesempatan di masa terakhir ini, kita mengaku diri kita. Kita berbenah diri secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita minta maaf kepada sesama kita. Anak-anak kepada orang tua, di antara suami istri yang selama ini di sepanjang tahun ini mungkin saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Saudara di antara bersaudara hanya karena hal-hal sepele, hal-hal dunia ini yang sifatnya sementara, yang sebaiknya kita akan pergunakan sebagai sarana kehidupan, tapi itu sudah menjadi pertentangan di antara kita sebagai saudara bersaudara. Di dalam komunitas kita sebagai sebuah persekutuan, sebagai gereja Tuhan yang terus berdiri tegak, yang harus bersaksi di tengah dunia yang bergejolak ini. Mari kita saling memaafkan satu dan yang lain. Kita kembali kepada sang terang itu. Jangan terlena dalam kegelapan dunia ini. Arahkan pandangan saudara dan saya. Kita percaya bahwa sang terang itu akan menuntun kita. Puang Yesu, ia motok na arang, perenden, siala umpamana satu lasai. Adakah di antara saudara pernah mendengar ramalan seperti apa hari esok? Seperti apa perjalanan kehidupan di tahun 2021? Tidak ada yang bisa meramalkan itu. Supaya apa? Supaya kita bergantung hanya kepada sang terang itu. Dalam melangkah ke tahun baru, mari yakini bahwa Dia, Yesus Kristus, yang adalah Mesias yang dijanjikan,
Dialah terang dunia yang akan menerangi langkah kehidupan saudara dan saya. Dengan tuntunan Roh Kudus, Yesus adalah terang dunia yang akan menyertai kita melangkah ke tahun baru tinggal beberapa jam lagi. Melangkah di hari esok dalam kepastian, karena pengharapan kita pasti di dalam siapa? Di dalam terang itu, di dalam Yesus Kristus. Karena itu jadilah saksi bahwa Yesus Kristus itulah terang dunia, terang kehidupan saudara dan saya, penuntun saudara dan saya, mengarungi perjalanan hidup hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali kita insaf bahwa sesungguhnya tidak ada yang mampu menerangi kehidupan kita, menerangi dunia ini, selain terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itu, mari juga kita hidup menjadi terang bagi sesama, menjadi terang dimanapun kita berada, menjadi terang dalam suasana apapun juga. Karena kita sudah melihat dan mengenal bahwa Yesus menjadi penuntun kehidupan saudara dan saya. Kita yakini bahwa terang membongkar kejahatan, terang akan menyingkirkan kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, bagi yang ada dalam gedung gereja ini, dimanapun saudara berada, roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan,
yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu, baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 84. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap, dan secara khusus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah menerima peneguhan sidi atau baptis dewasa. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang telah diundang mengalami perjamuan kudus ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagi yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang berada di rumah yang mengikuti perjamuan kudus, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nyanyian PKJ 157 dinyanyikan oleh Kang Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah dengan penuh ucapan syukur." Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah dengan penuh ucapan syukur." Perjamuan yang kudus,
tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu, berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekali lagi kita menyanyikan perjamuan yang kudus bekal untuk Ina. Kita bersama-sama menyanyikan. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu, berbalik padamu. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kembali diperkenankan untuk merenungkan pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus saat ini. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus
yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita bersyukur di dalam doa. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang percaya dari segala tempat dan di sepanjang zaman. Mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita sebagai respon akan segala yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita masing-masing lewat pundi persembahan yang akan kita jalankan. Namun dengarkanlah satu bahagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Firman-Nya berkata demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Nya, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak rasa, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita kembali nyatukan hati kita dalam doa syafaat ini. Kita berdoa. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami, dimungkinkan dapat menikmati hadirat-Mu yang kudus dalam mengakhiri tahun 2020 ini
yang akan segera berlalu, yang akan segera menjadi sebuah kenangan dalam kehidupan kami. Kami telah bersama-sama melandasi persekutuan ibadah kami di penghujung tahun ini, di hari terakhir tahun ini, dengan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang akan menuntun kami, menopang kami, memberikan kami pengharapan yang pasti bahwa Sang Terang itu, Dialah Mesias, Dialah Juru Selamat, Yesus Kristus, yang menuntun dan akan menentukan hari esok serta masa depan yang akan kami jalani. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun sudah bersama-sama memaknai kasih dan pengorbanan-Mu dalam Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Kami pun telah menyatakan tanda syukur kami bahwa hidup yang kami alami sampai saat ini adalah hidup hanya karena kemurahan-Mu. Memberkati perjalanan hidup kami, melewati berbagai keadaan yang silih berganti, suka dan duka. Bahwa berkat Tuhan mengalir dan mengalir terus dalam hidup kami. Hati kami hanya tertuju kepada-Mu. Sehingga kami pun dimungkinkan untuk menyatakan tanda syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya berkenan di hati Tuhan menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam surga, kami mohon kiranya Engkau menuntun perjalanan hidup kami, menyertai kami, menjadi Immanuel bagi kami. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kami dalam mengarungi perjalanan hidup di tahun 2020 ini. Demikian pun harapan kami, doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau pun yang akan menyertai, menuntun kami dalam menapaki hari esok sepanjang tahun yang akan Tuhan karuniakan bagi kami, tahun 2021. Tuhan Bapa dalam sorga, kepada-Mu lah segala harapan dan doa kami letakkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Seantero hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya bahwa hidup kami hanya berlangsung dan hanya bergantung sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bapa dalam sorga, kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik itu karena COVID maupun karena penyakit-penyakit yang lain, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Oleh jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan, akan memberkati segala upaya perawatan yang mereka alami, sehingga mereka memperoleh semangat pengharapan kekuatan baru dan kesembuhan dari Allah sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, ke dalam tangan kasih-Mu lah kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Rencana-rencana kami di hari esok dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sehingga tidak perlu kami khawatir, tidak perlu kami ragu menatap hari esok, karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk Satgas COVID-19, untuk semua elemen masyarakat yang bersama-sama dalam berjuang, berusaha memutuskan mata rantai virus corona ini. Ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu Bapa, kami serahkan semuanya. Tuhanlah yang menopang dan menuntun kami. Tuhanlah yang memulihkan kehidupan kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan bumi ini. Bapa di sorga, ini doa dan pengharapan kami.
Sambut dan dengarkan kami yang datang berdoa, bersyukur, berserah di dalam nama Yesus Kristus. Itulah sang terang penuntun dan penentu masa depan kami. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pergilah, janganlah ragu berjalan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menuntun kita di sepanjang tahun baru yang akan kita sambut dan jalani. Seperti Tuhan menuntun kita di sepanjang tahun 2020, tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nyanyian syukur kita atas ibadah pada sore hari ini dari pelengkap Kidung Jemaat 131 ayat yang pertama dan ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, katanya tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Silakan duduk kembali, silakan berdoa syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah akhir tahun dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sekiranya kita mengakhiri tahun 2020 dengan tetap semangat, tetap sukacita, dan kita tetap menjaga kesehatan
menjalani hidup anugerah Tuhan. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun